Hai, jumpa lagi di Malang Belum Tidur. Mana yang punya rumah ini? Kemana? Arek iki meneh. Ada masalah apa lagi yang mau kamu ceritakan, Sasi? Sama masalah toh kan. Masalah toh masih di dunia hiburan. Tenang, masih umurku masih panjang. Pasti banyak lagi. Sip, sip. Jadi gini teman-teman, kalau saya nggak ada job, kalau waduh kok lama nggak siaran, lama nggak apa ngonten, langsung telepon Sasi, masalah kamu apa? Gitu ya. Apa kabar sih? Alhamdulillah baik. Baik, gimana? Menanggapi PPKM diperpanjang lagi. Alhamdulillah itu aku rasa yang kiri makin kiri. Yang kiri. Yang kaum rebahan itu makin kiri. Yang kiri makin sakti. Iya dong. Kiri sakti. Kiri sakti. Iya, kok ngerti gak sih wong kiri saiki sakti-sakti. Dituntut ya apa caranya kon tetep urip di masa kayak gini kan. Sakti. Kenal biksu tong. Terus kan sekarang tapi untungnya Malang sudah level 3. Alhamdulillah. Dengan harapan pasti semua berharap, berarti tanggal 6 besok PPKM selesai gitu kan? Iya dong. Hei, Anda lupa, itu kan level 3, berarti tanggal 6 level 2. Seminggu lagi level 1. Terus seminggu lagi baru ganti nama. Sampai Romewu Selawe. Terima kasih Pak Jokowi, sudah sabar saya. Job gimana? Alhamdulillah belakangan ini sih nggak ada. Kan melok puasa ya. Aku nggak web series dari kontak saya. Besok datang lamarannya, tenang aja. Oke. Jadi selama waktu itu kita ngonten berapa bulan yang lalu, terus sekarang masih nggak ada job? Ada dong. Ada. Satu 1-2 ada. Tapi nggak selama kayak dulu. Tapi sembunyi-sembunyi, tapi diobrak polisi tetap aja. Dulu terputar itu. Kan pas nyanyi sempet orang abang-abang di gini enggak? Gitu. Dipikir. Ambil ladu sih. Ladu sih. Terus apa nih, pengalaman apa yang pengen kamu ceritakan di sini sekarang? Pengalaman ketika aku pacaran dulu. Pacaran sama penonton? Bukan lah. Terus? Pacaran sama sama-sama senimannya. Oh, dia musisi. Sama-sama musisi. Aku kan bukan musisi. Musibah. Kan aku penyakit ini. Penyakit. Penyanyi bangkit. Penyakit. Sama-sama musisi. Kok sama-sama sih? Apa? Ya kan penyanyi sama musisi. Oh, penyanyi sama musisi. Oh iya Sama-sama iya. seniman. Gitu dong. Enggak tahu masuknya kelecek-lecek apa nyanyi. Iya, benar sekali. Tidak jos. Nah, kalau acak itu nggak pernah. Apa? Kendang. Kendang dulu. Penabu. Ini nangis so tak kendangi. Ada nangis dikendangi. Sama-sama di dunia hiburan dan sama-sama bekerja di dunia musik. Musik. Terus itu kejadiannya berapa tahun yang lalu kira-kira? Aduh, berapa tahun yang lalu ya? Mungkin aku masih umur 18 tahun mungkin. Sekarang umur piro? Dipikir aku umur piro? Sekarang 22. 22 berarti 4 tahun. Kalau enggak 18 19 sih. Pokoknya sebelum aku nikah. Oh gitu. Sebelum aku nikah. Apa sih? Itu ada kontennya di Buas ya? Iya ada. Tonton ya. Jadi sebelum nikah sempat pacaran sama orang itu. Terus masalahnya dia? Masalahnya itu dia suami orang. Masalah nggak sih? Masalah dong ya. Biasa. Ya kan kalau
zaman sekarang biasa. Tahun ketiga sih kata arek jalur nomor WA aku tak kayak dapat pacar. Oh, menipu. Terus akhirnya Sebelumnya sih aku nggak tahu kalau dia itu suami orang kan. oh karena dia nggak terbuka gitu. Mengakunya sih duren gitu kan. Duda turen. Mengakunya sih duren. Terus hubungan itu berjalan 3 bulan. Oh pacaran sama dia cuma 3 bulan. Belum lah. Maksudnya nggak sampai 3 bulan tuh. Oh. Pacaran ke 3 bulan itu dia itu ceritanya tuh pulang ke rumahnya gitu kan. Tiba-tiba dia telepon aku bertengkar sama istrinya. Gitu. Jadi dia itu pukulin pakai sapu, dicakar-cakar gitu kan. Gara-gara ketahuan sama aku. Oh, gitu. dia telepon kamu posisinya dia lagi berantem sama istrinya. Dia itu video call apa telepon? Enggak, telepon biasa. Dia cuma bilang sayang dedek ada. Sayang udah ada. Gitulah. Saya ngomong ada. Enggak lah, enggak gitu. Dia telepon, dia bilang bertengkar sama istrinya, terus dia minta jemput aku. Kok biasanya kan sih ini arek wedok sih. Kenapa arek lanang sih kayak gini? Kan model baru. Kalau nggak gitu kan nggak ada cerita kita ini. Oh iya. Terus akhirnya oke. Terus apa namanya, dia minta jemput aku. Dia keluar dari rumah, dia bawa barang-barang banyak gitu kan. Dia minta tolong jemput aku jemput. Nah posisi jemput itu kan hujan gerimis kan waktu itu. Nah aku alam mendukung kan. Alam ikut menangis. Terus habis itu perjalanan itu karena hujannya gerimis, terus aku kan kenceng kan, aku kan juga bingung kan. Akhirnya aku jalannya tuh kenceng banget sampai aku itu tabrakan sama pickup. Kamu kok tahu? Nabrak pickup. Waktu itu jadi tuh jalannya tuh ada got besar dalam banget. Nah sepedaku di atas, aku yang jatuh ke bawah. Oh iya kebayang. Gitu, Pickupnya nggak apa-apa tapi. Alhamdulillah sehat. Sehat. Sepedaku juga sehat. Aku aja yang Tapi itu posisi kamu lagi OTW nyebut. Iya. Nah, mungkin gara-gara jatuh itu otakku rada gesrek lagi gitu ya. Jadi makin tolol gitu ya. Jadi habis jatuh itu terus ditolongin orangnya kan, aku jemput dia lagi, udah nggak minta tanggung jawab, nggak apa. Mungkin aku kira aku yang salah gitu kan di jalan. Aku langsung jemput dia. Aku harus kebayang lo apa mereka kejadian deh. Lu nabrak cedung nggak apa-apa, aku sih salah Pak. Semurah deh Pak. Kabeh iki salahku. Terus akhirnya aku jemput dia di dekat sinilah ya. Habis itu dia datang sama ngasihin barang-barangnya, aku bantuin bawa, aku bawa pulang tuh mama tanya, kenapa kok dibawa ke sini semua gitu. Aku kan nggak bisa jawab. Akhirnya ya sambil bingung, sambil kepengen nangis juga, kecewa kan juga iya kan pastinya. Terus karena tahu dia ternyata punya istri. Terus akhirnya aku bilang sama mama, waktu dia belum datang dia ambil barang lagi kan. Aku bilang sama mama, ternyata dia punya istri nih gitu, aku bilang gitu. Terus mami diem aja, mamaku diem aja, nggak marah nggak apa, tapi langsung dia tinggal pergi. Nggak lama dia datang, terus dia bilang, akhirnya dia cerita ke mami jujur. Mami juga nggak marah waktu itu. Ya pokoknya mami kan cuma dukung aku aja sih, selagi aku suka, aku bahagia, mami diam aja. Habis itu kan bingung tuh dia mau ditinggalin di mana. Terus dia juga posisi belum ada uang, dia nggak tanggapan gitu kan. Jadinya sementara waktu itu 2 hari ditaruh di rumah, tidur di rumah kan. Dia di mana itu, di ruang tengah, aku di kamar gitu. 2 hari doang. Terus mama tuh takut Pak RT datang. Ayo cepetan cariin kosan gitu mama. Akhirnya aku cariin kosan. Pertama aku yang bayar, mungkin dia belum ada uang gitu kan. Aku bayarin. Habis aku bayarin, bulan keduanya dia juga belum ada job sama sekali waktu itu. Terus aku tuh sembunyi-sembunyi
bayarin dia lagi dari mama, dari mama. Terus dia tuh kok setiap pagi tuh mesti bikin statusnya tuh gini. WhatsApp. Iya, statusnya WhatsApp. Duwe pacar gak genah, aku durung mangan, gak direken gitu. Tiap pagi itu. Akhirnya aku tiap pagi nganterin sarapan, beliin dia rokok, nggak lupa paketan. Enak ya? Lengkap, alhamdulillah lengkap, iya. Terus aku nganterin ke kosan dia. Itu sampai kira-kira berjalan lama sih pokoknya, kayak gitu, kejadian kayak gitu. Terus akhirnya mama itu, mungkin mama udah kehilangan kesabaran mungkin ya. Jadi mama marah sama aku, bilang, kan kok lali ambil adikmu gitu. Dibilang aku lupa sama adik. Adik posisi lebih butuh biaya kayak gitu mungkin. Enggak sih, waktu itu kan masih ada kakak. Jadi kayak semua biasanya itu aku beliin adik jajan, beliin adik makan. Yang di dulu itu biasanya adik gitu kan. Kok sekarang pacarmu gitu. Oh enggak jawab, soalnya adik gak guys status. Adik gak status. Mbak. Terus akhirnya sama mama itu nggak boleh bawa sepeda aku. Ke kosan dia nggak boleh bawa sepeda. Akhirnya aku numpak LGG. Akhirnya aku jalan kaki dong. Jauh dari rumahmu? Jauh lah, dari rumah 3 ke kilo. Pasar Pakis. Lumayan ya? Lumayan. Padahal kan rumah dari rumah lumayan. Anggap aja dari sini lah. Iya, lumayan. Lumayan lah. Jalan kaki aku sampai itu, tapi jalan kaki nggak sampai Pakis sih. Jalan kaki itu sampai di jalan raya, terus aku naik angkot ke sana. Naik angkot, terus dari depan pasar kan masih masuk lagi tuh. Itu aku jalan lagi gitu. Dia tak suruh jemput, nggak mau. Gini, sorry tak potong. Kamu itu sadar nggak waktu itu, aku diporoti, tapi kok aku tetap melakukan hal ini? Iya, namanya aja tolol yang nggak tahu. Cinta apa tolol apa? Karena cinta sama tolol tuh beda tipis. Iya sih. Kebanyakan orang kalau udah cinta tuh pasti tolol, ya kan? Dilarang ini mau, dilarang itu mau, gitu, tolol kan? Gitu. Tapi sempat mengalami fase-fase goblok dada. Nggak dada emang, sudah direncanakan sama dia. Oh, kadang-kadang nabrak pickup tadi. Iya betul, gesrek gitu kan. Terus itu berjalan lama lah kayak gitu. Aku bertengkar sama mama terus setiap hari. Akhirnya dari situ aku bertengkar terus kan sama mama, sama adik, sama ayah juga waktu itu kan bertengkar terus. Sampai di titik yang paling miris itu aku yang sempat di episode sebelumnya itu aku sampai mau open BO itu karena dia nggak punya uang buat bayar kos. Tapi nggak sampai terjadi guys. Nggak terjadi kan, aku pegangin celana waktu itu. Kan untuk ambil aku kontaknya, masuk eru aku. Kan ada kemarin itu Iya. mah. Kalau kepo lihat makanya yang lain. Iya, sorry. Ketahuan deh aku urung delok video deh, sorry. Maksudnya aku nonton yang ngarep gitu. Tapi untungnya adalah kamu tidak melakukan hal itu demi seseorang sing moroti kamu deh. Untungnya dari situ. Tapi ya setidaknya sudah di dalam hotel dan dia akhirnya aku apa ya? Pakai cara lain lah intinya, kan? Tapi kan setidaknya kayak gimana ya, harga diriku udah dibayar dengan uang, kayak gitu kan. Iya. Jadi terus akhirnya ini langsung sampai kapan kamu sadar? akhirnya sadarnya itu waktu aku temenku nikah. Nah itu kan temen cowok pun banyak tuh. Ada satu cowok yang dia suka sama aku. Dan pacarku tuh tahu sama cowok itu, dan aku jujur kalau dia suka aku, jadi makanya aku udah ke jarak gitu kan. Nah pada saat itu kan udah mulai nggak diituin sama mama, apa namanya tuh, nggak di restuin kan, jadi dia jarang ke rumah, dia tetap di kosan. Nah itu akhirnya aku berangkat datang ke nikahan temanku itu sama cowok itu tadi bawa mobil dia kan, jadi kita rame-rame gitu sama mama juga. Nah, mama mau ikut juga. Aku awalnya tuh aku izin sama dia, aku bilang kalau aku semobil sama dia. Akhirnya dia tuh
nyamperin ke tempat nikahan temanku. Nah di situ dia tuh marah. Aku belum makan, belum foto, belum salaman ke temanku itu, mantannya itu. Terus aku keluar. Nah di luar itu marah banget dia kan sama aku. Terus dia tuh bawa apa ya, kunci tapi isinya banyak. Kan sama dia di apa ya? Bahasa Jawa digegem. Nah kuncinya kan keluar tuh. Itu sama dipukul ke kepala. Kepalamu? Dipukul ke kepalaku sekali apa 2 kali gitu, aku lupa. Nah habis itu mas-masku tuh keluar semua. Kenapa sih kok nangis gitu? Terus akhirnya dia berhenti. Terus mama bilang 10 menit tak anterin di omah. Mama gitu kan. Akhirnya dia nganter aku pulang. Ada papa juga. Dia didudukin sama papa. Terus papa bilang, otot-ototan waktu itu bertengkar sama papa. Aku cuma diem kan. Habis itu aku ditanyain papa. Jadi papa di situ, dia di sini, aku di sini gitu kan. Aku ditanyain papiku, kamu masih mau sama dia? Aku jawabnya iya. Aku jawabnya iya. Kan soalnya dikunci tok gak di starter. Jedek. Iya. Murup matu. Terus tuh papa kan kaget, papiku kan kaget. Jadi papi berdiri, papiku kan selama aku sebelum itu kan nggak pernah main tangan sama aku kan. Pada saat itu aku ditempelin papiku sampai ada keluar darah lah ya. Terus aku bilang sama pacarku, aku demi kamu lo kayak gini. Dia nggak belain, nggak ngapain, cuman diam gini doang terus sambil nolak aku. Allah ngono tok aku. Gitu dia bilang gitu. Terus akhirnya papaku nantangin tengkar, sampai nyuruh mamaku ambil apa ya namanya, pisau, bukan pisau, yang lebih besar lagi, parang. Nah kayak gitu, ambil 2. Kalau yang lebih besar lagi parang tritis. Itu besar sekali. Terus sama mama ditaruh di meja. Ayo saiki ambil aku, lek aku mati anakku gak duwe bapak, lek kon sing mati aku gak ngurus apa kayak gitu. Dia nggak mau, tapi aku tetap jalan sama dia. Akhirnya kan udah aku pisahin, dia pulang, aku dimarahin papi tetap. Terus aku tetap berjalan tapi diem-diem. Berjalan diem-diem. Nah dari situ dia telepon aku, kan dia kan tahu jadwalku nyanyi itu kapan aja gitu kan. Jadi dia tahu jumlah uangku berapa. Dia telepon aku, terus tanya aku, uangmu ada berapa? Ya banyak. Terus aku tanya mami, kan aku kalau setiap hari langsung ke mami kan, ini uangku banyak kan? Banyak. Buat apa? Kamu tanya kayak gitu. Aku mau minta uangku, buat apa? Ini pacarku mau cerai sama istrinya, kayak gitu. Kan udah ketahuan banget kan. Nah, tapi sebelum terjadi aku ngasih dia uang, itu dia itu nganterin istrinya pulang, kayak dikembalikan ke orang tuanya. Tapi kondisinya si istri itu nangis-nangis di orang tuanya, bilang ke orang tuanya kalau sebelum kejadian dia nganter pulang itu si istri dihajar pakai helm sampai bonyok kayak gitu. Akhirnya orang tuanya si cewek itu nggak terima. Orang tua ceweknya bilang, telepon ke aku, bilang pokoknya lek anakku cerai, kon ke polisi. Gitu, intinya kan memang pokok permasalahannya di aku. Akhirnya dari situ aku terpaksa pergi dari dia. Tapi ya dianya nggak mau waktu itu kan. Cuman dia jarang nemuin aku. Dia juga udah balik sama istrinya kan. Akhirnya datanglah suamiku itu. Gitu. Jadi aku sama dia itu pokoknya habis-habisan wes. Dia itu nggak ada job sama sekali pas pacaran sama aku. Kalau ditanya mama, kon iku jare melodi handal, kok gak ono job? Jawabannya, lah rezekiku diambil sama Sasi semua gitu. Nggak masuk akal gitu kan. Itu gitaris band apa? Oke. Jadi Sodik. Kalau Sodik ketinggian. Jadi yang bikin mama marah itu
biasanya anakku ini setor uang ke mami, ditabung, dirupain perhiasan. Kok sekarang enggak? Jadi aku sering nggak habis-habisin uang. Terus sempet aku tuh waktu itu keluar, terus dia kehabisan, bannya itu robek. Ban motornya. Akhirnya aku dadakan jual gelangku. Mama tahu kan, mama kan orangnya terlalu teliti kan sama aku. Terus tanya mama, kemana? Ini buat ini. Ini mbok tol dadakan. Ini gelang apa tahu? Aku jual dadakan di pasar sekitar itulah pokoknya. Buat beliin dia ban. Ya Allah. Jadi itu makan, paketan, bensin, rokok, sangunya anaknya. Terus anaknya waktu itu mau khataman ngaji, beli seragam, terus piagam dan sebagainya. 600.000 itu aku. Jadi aku udah ngerasa kayak pembantu iya, ATM berjalan iya, Gojek iya gitu. Dan ternyata ada ya cowok kayak gitu. Buktinya ada. Iya. Tak pikir mek koncoku tok. Ono koncoku, tiba-tiba ono lian. Maksudnya koncoku lebih apa namanya? Lebih jelas loh. Kenapa dia mau roti, soalnya cewek anak DPR kok misal kayak gitu, sedangkan Anda kan bekerja juga gitu tapi dan kok tega loh. Sampai mama itu pernah bilang ke pacarku, Lele, mbok mami ini kepingin le. Terus dia gini, Lele kan Lele matil terus ya mamaku bilang, Lele, aku kok kepingin sih le, ngerasa nombok tuh kono permen siji ae tekok duitmu dewe, mama bilang. Sampai bilang kayak gitu mama. Terus kayak nganter aku nyanyi gitu, dia nganter tapi dia kan cabut pulang. Aku sama mama. Nah tapi dia sebelum pulang tuh rokokku bensin pun tak loh. Nggak, terus akhirnya setelah kamu bisa BD ngerasa itu nggak sih nyesel bisa BD apa akhirnya pelong karena kayak baru kebuka aja pikiranku bahwa ternyata aku tolol ya gitu. Aku tolol ya. Tapi ya itu pengalaman. Gimana ya? Gak usah nangis. Jadi setidaknya itu mengisi pengalamanku selama hidup gitu. Tapi kok pahit banget gitu. Terus ngerti nggak kabar Dewi saya? Tapi itu sebelum benar-benar ada masalah besar yang bikin aku pisah. Itu papaku itu sampai puasa Senin Kemis kan penyanyi lainnya tuh bilang, waduh pun anakku nggawe ilmu hitam. Oh lentre kan? Kalau katanya penyanyi lainnya kayak gitu. Akhirnya papiku mikirnya kalau dia pakai hitam aku nggak bisa pakai hitam, jadi aku harus pakai putih gitu. Jadi papaku itu sholat terus apa namanya puasa Senin Kemis. Tapi untung nggak ya akhirnya papa puasa Senin Kemis, dan untuk mengatasi itu tadi coba apa ya, kalau dia pakai hitam aku harus pakai merah, kebakar sayap. Sayap di sana fried chicken. Jadi gitu. Tapi akhirnya udah bisa sama dia, terus menemukan sosok yang baru yang sing lebih api. Sama aja sih. Tololnya berkelanjutan efeknya. Tapi itu ada di konten saat dulu nih. Ada dong. Oke, jadi makanya harus cerita sebelumnya bisa kalian. Kalau kepengen tahu cerita ini nonton tuh sebelumnya. Di mana? Ini apa? Alurnya maju mundur emang. Iya. Emang buat gitu. Jadi kalian bisa tonton cerita selengkapnya itu di Nikah Muda. Jadi itu intinya kalau di konten ini tuh kita yang punya masalah pusingnya nonton juga harus pusing. Iya. Kan habisin atas sendiri harus ke bawah lagi gitu. Enak temen nonton kok. Gitu. Kak subscribe. Oke Sasi, terima kasih, ceritanya sungguh sangat apa yo? Aku asli kepingin tolol gitu. Tolol, kepingin guyon ketmang tapi ngempet iki iso kayak guyon tak tapi ya wis lah. Keren pokoknya. Terus buat cowok-cowok aja kayak ngono lah, maksudnya kalian itu
cowok maksudnya harus ada tanggung jawab untuk keluarga, untuk bahkan nggak hanya saat menikah ya, kan pacaran pun ojo sampai iso njaluk duit pacarmu. Enggak, maksudku selagi kamu nggak bisa ngasih jangan nyusahin. Minimal ngono lah. Minimal ketika kon kan kan keinang pacarmu kon gak iso ngasih pacarmu kok njaluk ya wis seneng bareng, susah bareng. Wong jenenge cinta. Cinta iku JNDA. Oke, Sasi. Thank you. Sampai jumpa di cerita-cerita yang lain. Tenang. Waket ya. Nanti bulan depan ada cerita. Aku bakal cari pengalaman lagi, tenang. Ketika pakan kucing kuis entek, aku gak duwe konco narasumber, kau tak hubungi. Oke, buat kalian yang menonton ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa mengundang Sasi lagi berkali-kali. Atau kalian pengen Sasi cerita apa nanti dibuatkan. Atau kalian pengen aku punya cerita, ayo bantu aku cari masalah. Oh iya. Iya, tolong pacarisasi. Ulah lagi, ayo. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang berbeda, dengan cerita yang berbeda pula, tentunya di Malam Belum Tidur.